Hai semua, dengan saya Hilman. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara memperluas kesempatan kamu untuk bekerja. Setelah sekian lama kita belajar dari apapun jalurnya, ada yang belajar otodidak atau belajar di kampus, ujung-ujungnya sebagian besar dari kita tentu ingin mendapatkan uang atau menghasilkan sesuatu dari coding atau dari programming ini. Nah, hal yang umum kita lakukan adalah mulai mencari pekerjaan. Tapi kita tahu ini adalah ide yang sama hampir di kepala semua orang, sementara pekerjaannya sendiri terbatas. Karena itu kita akan bersaing dengan banyak orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Meskipun di luar sana banyak berita, oh dunia sedang butuh banyak programmer, Indonesia sedang butuh banyak talenta. Tapi faktanya ketika teman-teman coba melamar, teman-teman akan bersaing dengan banyak orang lain dan hanya yang terbaik untuk perusahaan tersebutlah yang dipilih. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja sih tips-tips atau cara-cara yang bisa teman lakukan untuk memperluas kesempatan kerja teman-teman. Untuk mencari kerja sendiri biasanya dibutuhkan pengalaman. Sementara untuk mencari pengalaman kita butuh kerja. Ini adalah loop atau rekursif yang nggak ada hentinya. Kita mau kerja, cari pengalaman, kita mau pengalaman, butuh kerja. Akhirnya nggak ada ujungnya. Nah, ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan pengalaman atau menjadi nilai plus dibanding para pekerja lainnya. Yang pertama adalah mencari proyek 2M. 2M di sini bukan 2 miliar, tapi makasih mas atau makasih mbak, alias proyek gratis. Biasanya ketika kita baru punya skill, kita nggak bisa langsung ngecas orang untuk skill tersebut, tapi kita butuh beberapa contoh sebagai pengalaman kita dan juga untuk membuild trust atau membangun kepercayaan kepada orang lain. Ini loh, saya udah bikin beberapa proyek ini sebelumnya. Nah, proyek-proyek ini biasanya sulit didapatkan kalau kita ngecas dari awal, karena itu biasanya orang menggratiskannya. Tapi catatan, ini bukanlah hal yang wajib. Teman-teman tidak harus menggratiskan jasa teman-teman. Saya pribadi justru menyarankan, cobalah menawarkan harga atau cas orang lain atau perusahaan atau organisasi non-profit untuk hal ini. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih dihargai, teman-teman dilihat sebagai seorang benar-benar pekerja yang bertalenta, bukan hanya karena ada waktu luang, akhirnya mau menyempatkan waktunya, bukan itu, tapi teman-teman punya skill dan teman-teman layak dibayar untuk itu. Ini adalah iseng-iseng berhadiah, teman-teman coba aja nawari dulu di awal harganya. Kalau memang dia nggak cocok, ya teman-teman bisa nurunin harga atau bahkan menggratiskan. Tapi ingat, ini bukan untuk strategi jangka panjang, tapi biasanya dilakukan oleh pemula untuk mendapatkan pengalaman. Jadi seperti ada plus minusnya, lebih mudah dengan cara ini, tapi tentu kita nggak bisa bertahan lama dengan menggratiskan jasa kita. Lalu yang kedua adalah mencoba dengan magang di perusahaan. Jadi magang ini biasanya kita belum dianggap sebagai pekerja profesional, tapi kita mau merasakan untuk terjun langsung di tempat bekerjanya. Karena itu kita melamar magang di perusahaan tersebut, akhirnya kita bisa melihat, oh aktivitas apa sih yang sehari-hari terjadi di perusahaan ini. Dan yang kedua, hal yang paling penting adalah kita bisa bertanya langsung ke orang-orang yang ada di perusahaan ini. Kita jadi punya kesempatan yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa diskusi lewat forum atau lainnya. Sekarang teman-teman bisa bertanya langsung, kerjanya ini ngapain sih? Atau teman-teman tertarik sedikit pekerjaan yang lain, masih di kantor yang sama, teman-teman bisa nanya, kalau ini kerjanya apa sih? Dengan itu teman-teman bisa lebih dekat dengan sumber ilmu aslinya. Nah, manfaatnya nanti teman-teman pada saat melamar kerja, teman-teman bisa mencantumkan ini, kalau saya sudah magang di perusahaan ini, saya belajar kalau ABCD, itu tentunya menjadi nilai plus. Yang ketiga adalah mencoba membuat proyek sendiri ataupun bersama teman. Nah, kalau sebelumnya kita secara pasif menunggu pekerjaan atau melamar dulu, sekarang coba teman-teman bikin sesuatu. Ini semua bisa jadi portofolio pekerjaan teman-teman. Bikinnya nggak harus yang heboh. Coba teman-teman selesain apa masalah kecil yang teman-teman punya. Teman-teman coba bikin solusinya di dalam bentuk aplikasi, programming atau codingnya. Teman-teman bisa kerja sendiri atau sama orang lain. Nah, hal ini bermanfaat dengan dua hal. Bukan hanya memperluas kesempatan kerja karena dia bisa dijadikan portofolio, tapi teman-teman akan banyak sekali belajar dari membuat proyek sendiri. Kalau misalnya teman-teman biasanya entah itu di bootcamp, di kampus, atau belajar otodidak, biasanya hanya secara pasif belajar, oh cara ini seperti ini, atau logika ini seperti ini, atau diberi tugas parsial hanya bagian tertentu aja.
Dengan membuat proyek sendiri, teman-teman akan tahu dari hulu ke hilirnya, mulai dari perencanaan yang matang, lalu mengatur struktur database, bagaimana memperkirakan cara penggunaan penggunanya, bagaimana mulai membuat codingnya itu sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, membuat proyek sendiri menurut saya adalah salah satu hal yang wajib, bahkan bukan hanya satu kali, tapi bisa teman-teman sering lakukan. Semakin sering teman-teman melakukannya, di setiap proses tersebut teman-teman akan belajar hal yang baru lagi dan hal yang baru lagi. Tentu seperti poin pertama tadi, kita bisa menjadikan ini portofolio, kita bisa mencantumkan, saya udah bikin nih aplikasi ini saya bikin dari nol, menggunakan bahasa program ini, saya belajar hal ini, dan yang biasanya disarankan juga kita cantumkan apa yang teman-teman bisa perbaiki kalau bisa memperbaiki aplikasi ini. Yang berikutnya, teman-teman bisa mencoba mendaftar ke bootcamp atau ke headhunter atau pencari talenta. Ini sudah cukup banyak jumlahnya. Jadi kalau bootcamp itu biasanya kita harus belajar dulu, mengikuti prosesnya dia intensif selama beberapa bulan sebelum mulai disalurkan kerja. Atau headhunter, kita mendaftarkan profil kita sama seperti melamar kerja, tapi ada pihak ketiga yang membantu perusahaan-perusahaan yang sedang mencari talenta atau mencari pekerja dan mencocokkan profil kita dengannya. Nah, tentu ini ada dua sisinya. Sisi yang pertama, teman-teman jadi nggak perlu sesibuk dulu mencari kerjanya. Tentu teman-teman tetap bisa terus aktif mencari, tapi dengan ini teman-teman punya tambahan bantuan karena perusahaan talenta atau bootcamp yang biasanya menyalurkan kerja ini sudah punya channel-channel atau link dari banyak perusahaan lain yang sedang mencari talenta. Jadi selama profil teman-teman cocok, ya kenapa tidak? Nah, biasanya di sini teman-teman harus memperhatikan kontraknya karena tentu setiap perusahaan juga punya kepentingan atau ingin mendapatkan sesuatu dari usahanya. Nah, entah itu misalnya dapat persenan gaji atau mungkin dia bekerja langsung dengan perusahaannya langsung dipotong dari sana. Kita nggak tahu, teman-teman pastikan membaca kontraknya dan sudah berdiskusi sebelumnya. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting adalah memperluas jaringan. Nah, kalau teman-teman biasa dengar nih istilah dia pakai orang dalam. Nah, saya pribadi melihat orang dalam itu ada dua makna. Yang pertama tentunya makna negatif, di mana kita nggak punya talenta atau bakat yang dibutuhkan, tapi karena kita anaknya si Anu atau ada keluarganya si Anu di perusahaan tersebut, akhirnya kita dimasukkan. Bukan ini yang saya maksud, tapi ketika kita memperluas jaringan, kita bisa mengenal semakin banyak orang. Dan ketika talenta atau kemampuan kita memang sudah mumpuni, tentu orang tersebut yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa merekomendasikan kita untuk mendapatkan pekerjaannya. Karena dibanding memfilter atau mencari dari sekian banyak CV atau pelamar kerja, kenapa enggak orang yang udah ada di dalam merekomendasikan temannya yang ia percaya? Tentu bagian HRD atau bagian orang yang bertanggung jawab mencari pekerja tersebut lebih percaya dengan ada orang yang ada di dalamnya. Meskipun kasusnya tentu tidak bisa disamaratakan, tapi dengan memperluas jaringan, teman-teman bisa membuka kesempatan kerja semakin luas lagi. Seperti apa sih bentuk memperluas jaringannya? Teman-teman bisa aktif di tempat komunitas atau forum, baik itu online ataupun offline. Dengan hal tersebut, teman-teman bisa memperkenalkan diri secara normal, layaknya orang baru berkenalan biasa. Halo, nama saya ini, tinggal di sini, pengalaman saya ini. Nah, teman-teman semakin aktif tuh. Nanti teman-teman bisa lebih aktif lagi menjawab pertanyaan orang atau melempar diskusi-diskusi yang positif. Tentu orang-orang yang lain yang ada di circle tersebut akan melihat, oh orang ini aktif nih, kalau dia sudah bekerja di sebuah perusahaan, kayaknya cocok nih jadi teman saya bekerja, atau kayaknya cocok nih jadi junior saya, dia aktif belajar, dia penasaran, orangnya pengen tahu, kenapa enggak. Nah, tentu ini berlaku bukan hanya di online, tapi teman-teman bisa datang ke event-event. Jadi datang ke eventnya bukan lagi secara pasif, cuma datang nonton habis itu pulang, enggak. Tapi selalu berusaha untuk memperkenalkan diri teman-teman ke orang lain. Kalau enggak, sayang, kita jauh-jauh datang transportasi ikut eventnya, tapi kita nggak dapat teman atau kenalan baru. Nah, niat pun datang ketika
ke event atau masuk ke sebuah komunitas, jangan cuma satu sisi hanya kita yang ingin diuntungkan, tapi berusaha untuk mengkontribusikan atau bisa memberi sesuatu, entah itu menjawab pertanyaan, ikut berdiskusi, atau bahkan ikut membantu komunitas tersebut. Nah, itu dia teman-teman, beberapa tips dari saya. Mungkin ada banyak lagi tips di luar sana, tapi itu dia cara-cara memperluas kesempatan kerja kita. Tada!